Tuhan, hari ini sampaikan lagi pesan-Mu buat setiap kami, dan buat sesuatu yang kuat dalam hidup anak-anak-Mu. Bangun sebuah pasukan yang bisa menjarah. Kami tahu secara roh keadaan sudah mulai berbalik, dan kami tahu kemenangan dan jarahan Tuhan sediakan buat kami. Kami tidak mau jadi penonton, kami mau jadi orang pertama yang menikmati semua jatah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, hamba berdoa dari anak-anak sampai orang dewasa, paling tidak ada sebuah next level yang mereka dapatkan dalam beberapa hari ini, karena Tuhan menyiapkan jarahan-jarahan yang luar biasa. Bukan hanya secara jasmani, tapi banyak jarahan perkara rohani akan Tuhan berikan di tengah-tengah kami. Beri kami iman Tuhan, beri kami iman. Buang semua kegetiran, buang semua apatis, buang semua perasaan sinis di hidup kami, yang membuat Tuhan berkata kami tidak beriman. Tapi kami berkata biarkan Kau melihat hati kami, dan Tuhan berkata sungguh Engkau mendapati iman dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, sampaikan pesan-Mu hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata amin. Silakan duduk saudara. Pagi ini saya mau sampaikan begini, dalam 1 bulan ini, sepanjang bulan Mei akan jadi bulan untuk pelatihan buat setiap saudara. Saudara, kalau Anda sudah menang dan kemudian semua dibiarkan begitu saja, itu sebuah kerugian. Ada hal-hal yang memang tidak boleh kita sentuh, tapi ada hal-hal yang Tuhan berkata itu boleh dinikmati. Siapa yang ingin menikmati anugerah dan berkatnya, angkat tangan saudara. So, ini merupakan kesempatan baik buat pelatihan. Jadi selama 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, saya undang semua kita bisa hadir, cari waktu, usahakan waktu. Waktu selalu ada jika kita berkata ini sebuah prioritas. Kemudian nanti setelah acara tanggal 17, saya akan panggil seorang teman yang akan 3 hari khusus nanti memberikan sebuah pelatihan buat kita. Untuk bagaimana Anda dan saya bisa kenali semua potensi kita, bahkan secara mungkin sederhana, Anda akan diajari bagaimana membuat business plan. Perencanaan secara bisnis. Banyak orang ngitungnya ngawur sekali. Dan banyak orang kemudian gagal oleh karena perhitungan-perhitungan yang tidak tepat. Atau banyak orang kehilangan kesempatan sebetulnya untuk bisa menikmati jarahan yang luar biasa. Hanya karena tidak bisa melihat apa yang Tuhan sediakan. Nah, teman ini anak Tuhan, dia juga hamba Tuhan. Tapi dia lebih suka berkecimpung dalam dunia sekuler. Beberapa orang sudah beberapa kali ketemu dan mereka berkata ini luar biasa Pak. Memang dia lebih suka kumpul dalam kelompok kecil. Tapi saya minta dia 3 hari lah. Berikan wawasan, berikan masukan yang kuat. Supaya saya ingin melihat di tengah-tengah kita akan muncul orang-orang yang tahu bagaimana menikmati dan mengambil jatah dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amen saudara. Dan nanti pada bulan ini juga di akhir bulan, Tuhan kirim Rob Thompson. Dia seorang hamba Tuhan, pernah sekali datang ke Semarang, punya gereja bagus di daerah dekat Chicago, di pinggiran kota Chicago. Dan ini teman baiknya Brother John Evans ini. Ini orang yang setiap setahun sekali atau 2 tahun sekali selalu memberikan mobil baru yang oke banget kepada John Evans ini. Jadi mobil lama ditarik, diganti mobil baru. Setiap setahun atau 2 tahun sekali, ini orang seperti ini saudara. Dan dia banyak keliling dunia, memberitakan firman, juga mengajar kaum pengusaha dengan sangat luar biasa. So, ini merupakan bulan Mei ini, bulan pelatihan buat kita. Coba ngomong kanan kirimu, katakan ini bulan pelatihan buat kita. Amen. So, kita percaya bahwa sesuatu yang luar biasa akan Tuhan kerjakan. Sekarang mari kita buka firman Tuhan. Dan doa-doa kita hari ini kita mulai fokuskan, arahkan kepada apa yang Tuhan mau. Kejadian pasal yang ke-14. Sejauh yang saya bisa ingat dan saya coba telusuri, ini merupakan kisah pertempuran pertama kali yang dialami oleh anak Tuhan, oleh orang pilihan Tuhan. Nah, kita akan belajar sesuatu yang sangat luar biasa, di mana pada pasal 14 ini, kalau Anda perhatikan, di ayat yang ke-16, hasil daripada peperangan ini adalah, Alkitab mengatakan, dibawanyalah kembali segala harta benda itu.
Selama ini sudah terlalu banyak hak kita, berkat yang Tuhan berikan buat kita, yang dirampas oleh setan. Jadi akan terjadi di mana saudara akan dibawa Tuhan untuk bisa membawa kembali segala harta benda itu. Segala kekayaan, segala blessing, segala berkat Tuhan. Juga Lot anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali. Kenapa sampai 2 kali Tuhan katakan soal harta benda, soal harta benda? Karena memang Tuhan mau kita semua menikmati berkat. Itu pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Seharusnya setan tidak dengan gampang bisa merampasnya. Tapi kita ini seringkali tidak lebih cerdik dari dia. Kelicikannya luar biasa sehingga tanpa sadar kita menyerahkan banyak jatah kita. Tapi Alkitab berkata, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Nah, hasil di ayat yang ke-16 ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ini bukan sebuah kemenangan yang mendadak, yang dengan tanpa sebab kita bisa mendapatkannya. Dari mana semuanya ini berasal? Kita lihat sekarang mulai ayat yang pertama. Kita baca pelan-pelan supaya Anda ngerti ceritanya, menarik sekali. Nanti lihat apa yang dibuat oleh orang yang bernama Abram atau kemudian dikenal dengan nama Abraham. Ayat yang pertama, pada zaman Amrafel Raja Sinear, Arioch Raja Elasar, Kedor Laomer Raja Elam. Ingat Elam, saya pernah sampaikan minggu lalu, Elam ini anak pertama dari siapa? Dari siapa? Sem, Raja Goyim. Terjadilah raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Shinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Seboim, dan Raja negeri Bela, yaitu negeri Soar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 namanya mereka takluk kepada Kedor Laomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedor Laomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Ashiterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Syawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kadesh, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Haseson Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Seboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Soar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Melawan Kedor Laomer, raja Elam, Tidial, raja Goyim, Amrafel, raja Sinear, dan Arioch Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya. Dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. 11, Anda perhatikan. Segala harta benda Sodom dan Gomora, beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom. Ayat 13 Anda perhatikan. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu. Kata Ibrani itu artinya menyeberang. Orang yang crossover, orang yang menyeberang. Tidak pernah ada kekuatan yang lebih hebat dibandingkan kekuatan dari orang-orang yang berani crossover, berani menyeberang, berani melewati sesuatu, dan dia tinggalkan zona nyamannya, dan dia seberangi sesuatu yang menantang di hadapannya. Kalau kita ini mau main aman terus, Anda tidak akan pernah menyeberang kemana-mana. Anda harus beranikah menyeberang. Di depan mungkin tantangan, tapi seberangi. Kalau Anda sudah menyerah sebelum berperang, Anda duduk, engkau tidak akan disebut sebagian dari orang Ibrani.
Karena orang Ibrani itu orang yang menyeberang, lintasi, orang yang berani melewati. Dan Abraham disebut sebagai orang Ibrani. Yang tinggal, Alkitab berkata, dekat pohon-pohon tarbantin, kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abraham. Saudara sekalian, jadi kalau Anda perhatikan, Abraham ini punya banyak hal sebetulnya dalam hidupnya. Kita lihat secara manusianya hari ini. Kita tahu ada penyertaan Tuhan. Kita tahu ada Tuhan yang berbicara. Tapi khusus di pasal ini tidak kelihatan sekali ketika Tuhan berkata ini atau Tuhan berkata itu. Sesuatu yang kelihatannya normal sekali. Tapi ini masuk di Alkitab. Berarti kebenarannya juga absolut. Nah, mari kita lihat. Yang pertama yang dimiliki Abraham atau Abram adalah dia orang yang berani menyeberang. Dia orang yang berani melakukan sesuatu di luar kebiasaannya. Dia orang yang berani menjelajah daerah yang baru. Ini Abram. Dia berani menyeberangi. Sehingga disebut sebagai orang Ibrani. Tapi yang kedua, dia punya yang namanya teman-teman sekutu. Banyak orang tidak punya teman sekutu, tidak punya fellowship, tidak punya kekuatan. Kita mesti punya teman sekutu. Kita mesti punya keluarga, punya saudara yang tahu bagaimana duduk bersama kita pada saat kita susah. Hari itu Abraham membuktikan bahwa dia sungguh punya teman-teman sekutu. Ketika keponakannya ditawan oleh raja-raja itu dan dia berniat untuk merampasnya kembali, mereka tidak minta apa-apa. Mereka tidak menetapkan syarat. Mereka tidak berkata, Abraham, selama kamu bahagia, selama kamu suka, selama kamu senang, aku jadi temanmu. Kalau engkau susah, maaf ya, aku akan pikir-pikir dulu. Kita tidak pernah bisa bersekutu dengan orang-orang seperti ini. Mari berdoa, katakan Tuhan, beri aku orang-orang yang ngerti penderitaanku. Orang-orang yang berkata, aku akan bersama dengan kamu dalam keadaan seperti apapun juga. Nah, ini orang-orang yang kita bisa bergaul, yang kita bisa andalkan. Sebagian lagi orang-orang itu adalah orang-orang yang hanya sedia ketika keuntungan didapat. Hanya ketika ada nama besar ikut dinikmati. Begitu penderitaan datang, kesusahan datang, mereka dengan gampang juga menyingkir. Mari jadikan hidup kita orang-orang yang punya kesetiaan dan kasih satu dengan yang lain. Tapi yang menarik adalah ayat yang ke-14. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah, perhatikan ini ya, orang-orang yang terlatih. Mereka bukan orang-orang yang tidak terlatih. Jadi rupanya Abraham ini dari awal mula dia dia latih orang-orangnya. Kata-kata dikerahkan itu dalam bahasa Inggrisnya diperlengkapi dengan senjata, dipersenjatai. Dia kerahkan dan dipersenjatai. Dan ternyata mereka bukan orang yang tidak terlatih. Ternyata Alkitab berkata, ini orang-orangnya yang terlatih. Kenapa kita perlu pelatihan? Kenapa bulan ini merupakan bulan pelatihan? Ini persiapan. Kalau kita ingin menjarah besar-besaran, tidak ada pilihan, saudara. Anda dan saya harus memberi dirimu dididik, dilatih, ditambahi. Proses belajar itu tidak pernah berhenti. Sampai kita dipanggil pulang kelak ke rumah Bapa. Maka proses belajar kita selama di dunia tidak akan pernah berhenti. Saya percaya kelak di surga kita akan terus ingin belajar, ngerti lebih banyak lagi. Karena terlalu banyak misteri yang tidak kita mengerti selama kita hidup di dunia. Abraham ini punya orang-orang yang terlatih. Dan Alkitab berkata, yakni mereka yang lahir di rumahnya. Dengan kata lain sebenarnya ini orang-orang yang bagian daripada keluarga Abraham sendiri. Saya mengerti mereka itu mungkin budak atau pegawainya. Tapi kalau Alkitab berkata mereka lahir di rumahnya, itu mereka bagian dari keluarga besarnya Abraham. Nah, mereka ada dalam kemah-kemah Abraham, bukan sekedar hanya ikut kemanapun Abraham pergi, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan biasa. Alkitab mengatakan mereka dilatih. Saya percaya Abraham yang melatih. Saya mengerti banyak orang berpikir Abraham itu hanya orang rohani.
Tapi hari ini kita melihat dia bukan hanya hebat soal rohani. Dia bukan hanya bapak segala orang beriman. Tapi dia juga seorang trainer yang luar biasa. Orang-orang yang di dalam kemah-kemahnya dilatih oleh Abraham. Dan ketika satu kali mendadak ada suara bahaya muncul. Dan dia harus mempersenjatai mereka. Abraham tidak perlu melatih mereka lagi. Mereka langsung bisa melakukan tugasnya dengan luar biasa. Bisakah Anda tangkap ini? Ini bapak leluhur secara iman buat kita. Di dalam Kristus kita keturunan dari Abraham. Seharusnya kita mewarisi apa yang Abraham punya. Ingat, dia punya kemampuan, keberanian untuk bisa menyeberang. Dia juga punya teman-teman, sekutu yang luar biasa. Tapi dia punya orang-orangnya yang terlatih. Kita harus memberi diri kita dilatih oleh Tuhan. Kalau Anda ingin ayat 16 tadi, jadi kenyataan dalam bagian kita. Ini waktunya kita dilatih. Sebenarnya setiap kali saya dengar beberapa orang telepon, SMS, datang ke saya bicara, saya perhatikan hampir sebagian besar. Kesalahannya pada sebuah langkah-langkah praktis, kesalahannya pada ketidakmampuan membaca situasi, kesalahannya pada perhitungan-perhitungan yang terlalu gegabah. Semua banyak hal yang praktis yang membuktikan betapa tidak terlatihnya kita. Itulah sebabnya kita buat Akademi Entrepreneurship. Untuk melatih dari sejak muda anak-anak kita didik dengan benar. Tapi saya berkata buat semua kita, ada pelatihan. Secara firman kita akan diberi pelatihan. Secara praktis kita akan diberi pelatihan. Supaya kita jadi orang-orang yang ngerti bagaimana menjarah seperti yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Ajaib sekali, dan siapa dan berapa banyak mereka, Alkitab berkata 318 orang banyaknya lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Bukan hanya terlatih loh, tapi Alkitab berkata sampai jumlah mereka pun terhitung satu persatu. Alkitab berkata ada 318 orang. Siapa mereka? Orang-orang yang dilatih Abraham. Siapa mereka? Orang-orang yang tinggal di kemah-kemah Abraham, Alkitab berkata. Siapa mereka? Mungkin mereka pelayan, mungkin mereka budaknya Abraham. Tetapi yang jelas mereka memberi diri mereka dilatih. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung. 318. Semuanya, setiap nama terdaftar dengan baik. Tidak ada pasukan yang tidak terdaftar. Tidak ada gerakan yang liar. Semuanya satu komando. Ketika timbul bahaya dan orang harus bertindak. Dalam waktu sekejap, Abraham ternyata telah punya pasukan yang luar biasa. Saudara, tadi saya doa, saya nyembah di situ. Ketika Anda masih pujian, saya sudah bicara dengan Pak Yos. Dan tiba-tiba Tuhan ingatkan ayat yang tadi, yang sekarang saya baca. Tuhan berkata begini, kecuali kalian semua satu keluarga, efektivitas pelatihannya tidak akan pernah sempurna. Kalau kalian satu keluarga, dan berkata kita didik sama-sama, kita dilatih sama-sama, kekuatannya akan sangat hebat sekali. Saya mau bicara begini, ini hanya berlaku dalam 2 minggu, saudara. Setelah ini kembali kepada prosedur normal. Saudara, saya mengerti ada 1-2 mungkin di antara saudara yang sudah lama kebaktian di sini, 1-2 hal Anda tidak dapat NIJ. Dalam 2 minggu ini saya beri kesempatan. Saudara berkata, Pak, ini rumah buat saya. Ini bagian dari keluarga saya. Saya tahu Tuhan taruh saya di sini. Mulai besok atau nanti sore kebaktian. Informasi belum siap saya tahu. Karena ini mendadak Tuhan berkata tadi. Saya mau berkata gini, mulai nanti sore dan besok dan minggu depan. Hanya 2 minggu ini saudara, hanya 2 minggu. Kami beri kesempatan, Anda berkata, Pak, saya mau jadi bagian dari keluarga di tempat ini. Saya mau minta nomor induk jemaat. Anda datang ke informasi, minta formnya Anda isi dalam 2 kali minggu ini harus tuntas. Dan terakhir minggu depan, kebaktian Charles Timon yang terakhir, itu terakhir. Senin, no more, tidak lagi. Balik normal. Kenapa Pak tidak dipersulit saudara? Tapi kita tidak ingin buat sesuatu yang malah meresahkan orang lain. Saya berkata bahwa karena ini bulan pelatihan,
Anda harus ditrain, Anda harus terima didikan yang oke dari semua yang Tuhan akan berikan. Saya beri kesempatan, ini ada masa anugerah 2 kali hari Minggu, saudara. Kalau Anda tidak punya NIJ, 1-2 hal, karena banyak hal, saya berkata, ambil di informasi, saudara tulis, dan kami beri Anda nomor induk semangat. Dan jadi keluarga yang baik, saudara. Jangan jiwiti teman-temannya, alright? Dan jadi domba yang baik, jangan nandui domba-domba yang lain. Kita harus tunduk, bukan tanduk, saudara. Kalau tanduk makanan juga boleh, tapi jangan banyak-banyak. Nanti yang lain tidak kebagian kalau terlalu banyak tanduk. Alright, saya mau berkata dalam 2 kali hari Minggu ini saja. Dan Senin depan, bukan Senin ini lusa, Senin depan lagi, sudah selesai. Oh Pak, ini terlambat. Oke, ikuti prosedurnya. Jadi diberi dalam 2 kali hari Minggu terakhir sekali itu harus kembali ke kami. Hari Minggu malam setelah Charles Neiman selesai. Begitu gereja ini mati lampu semua minggu depan malam, kemudian selesai, sudah kembali ke prosedur. Jadi saya mau katakan dalam 2 minggu. Kenapa saudara? Saya mengerti ada 1-2 sebab dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata, libatkan, ambil hisap orang-orang yang terpanggil. Pak, saya tidak. Saya dari gereja lain, tapi bolehkah tetap kebaktian? Silakan, ini rumah Tuhan saudara. Saya hanya memberikan kesempatan ke 1-2 orang mungkin yang karena 1-2 hal. Anda tidak dapatkan NIJ atau belum dapatkan dan Anda mau, Anda datang ke informasi mulai nanti sore dan besok dan kembalikan dalam waktu maksimal 1 minggu. Lepas dari itu kembali kepada prosedur normal. Oke? Dan saya berkata, Pak saya dari gereja lain. Oh, you are welcome. Anda boleh ikut kebaktian di sini, ikut semua pelatihan tanpa bergabung, tidak masalah sama sekali. Tapi saya mau beri kesempatan buat mereka yang berkata, saya mau di sini Pak. Itu yang Anda harus kerjakan. Oke? Nah sekarang balik kepada ayat yang tadi kita baca. 14. Ketika Abraham mendengar bahwa sanak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah, dipersenjatai, dikerahkan orang-orangnya yang terlatih. Saya yakin tidak semua mungkin terlatih, tapi dia punya 318 orang yang terlatih. Yakni mereka yang lahir di rumahnya, bagian daripada family-nya. 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Musuh dikejar sampai ke Dan. 15. Dan pada waktu malam berbagilah mereka. Anda lihat kalau orang itu terlatih, dia bisa berbagi. Ada kepercayaan yang sangat tinggi. Abraham bisa begitu percaya dengan anak buahnya. Mereka berbagi. Jelas Abraham tidak bisa pimpin dua-duanya. Dia pimpin satu bagian. Sisanya ada anak buahnya, ada pelayannya, ada orang-orangnya yang mimpin juga di sana. Alkitab berkata, pada waktu malam berbagilah mereka. Ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Jadi bebannya itu dibagi. Dia berkata ini musuh harus dihadapi. Tidak mungkin aku sendirian, aku mesti berbagi. Tapi itu hanya terjadi kalau ada pelatihan. Saya yakin ini bulan akan jadi bulan yang luar biasa. Ini bulan yang maybe yes and maybe yes, saudara. Amen. Ini bukan maybe yes and maybe no. Tapi ini bulan yang akan jadi bulan yang ya dan ya dalam kehidupan kita. Saya heran sekali Tuhan bisa bawa 2 hamba Tuhan di bulan ini. Dan saya yakin mereka orang-orang yang sangat tepat untuk memberikan pelatihan buat kita. Ikuti setiap sessionnya supaya Anda dilatih dengan baik. Dan akan dikombinasi dengan banyak hal yang luar biasa. Saya yakin ini luar biasa. Alkitab berkata, dan pada waktu malam berbagilah mereka. Ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu. Juga Lot anak saudaranya itu. Serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Ujungnya adalah ayat yang ke-16. Dia menjarah begitu luar biasa. Sanak saudaranya Lot dibawa, dikembalikan semua dalam keadaan utuh. Luar biasa. Kenapa bisa begini? Sebab dia tahu bagaimana melatih orang-orangnya. Dia ngerti ini orang-orang adalah keluarganya. Dan dia beri pelatihan yang memadai. Saya mau katakan sebagai dasar hari ini adalah kehendak Tuhan. Anda semua diberkati untuk jadi berkat yang luar biasa.
Selama ini Anda telah lakukan begitu banyak buat Tuhan. Sudah waktunya Tuhan memberkati Anda luar biasa. Beri dirimu dilatih 1 bulan ini saudara. Akan jadi bulan pelatihan yang luar biasa. Saya sungguh berdoa Anda bisa nikmati setiap bagiannya. Charles Niman akan mulai Jumat sore jam 6. Dan saya minta tidak ada orang kehilangan akan kesempatan ini. Karena saya mengerti ada sesuatu yang luar biasa sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Amen. Tutup Alkitab saudara, mari berdiri sama-sama. Mari berdiri sama-sama. Nah, saya mau kita buat sesuatu yang berbeda hari ini. Pokok-pokok doa akan berbeda sekali. Saya minta Anda ikuti dengan sangat serius karena ini akan jadi sesuatu yang sangat tajam buat kehidupan saudara. Nanti saya akan minta 4 saudara kita untuk memulai berdoa buat pertahanan. Ada 2 akan mimpin untuk hanya bahasa roh saja sepanjang kita berdoa. Lalu kemudian yang 2 lagi akan mengucapkan doa pertahanan. Saya minta pasukannya Pak Thomas dan Pak Steve menyiapkan ayat untuk Anda baca pertahanan. Saudara sekalian, dalam 2 minggu ini kami banyak buat peperangan rohani. Saya tadi malam jam 11 baru pulang dari Cirebon. Kami dari 2 hari lalu berangkat dan kemudian doa malamnya. Dan dari pagi kemarin kami doa dan muter kota itu di banyak tempat. Letih secara badan, ngeri sekali. Terus kemudian pulang dan jam 11 saya baru sampai di rumah. Tidurannya aku rasa nggak sampai 4 jam lah. Dan kemudian harus bangun dan datang kemari doa hari ini. Tapi saya mau berkata begini, ini masalah serius soal pertahanan ini. Saya dengar kesaksian menarik sekali. Didi, mana Didi? Ada Didi di tengah-tengah kita. Dia SMS saya, dia cerita. Malam itu Tuhan gerakkan hatinya. Nggak tahu gimana. Dia ngurapi rumah, ngurapi segala macam. Nggak rasa apa-apanya. Didorong begitu. Mana Anda mesti sikap ya. Didorong gitu Anda buat. Atau Anda suruh baca firman. Atau bahasa roh. Anda mesti sikap. Lakukan itu. Nah. Paginya atau malamnya saya lupa. Dia SMS saya. Tiba-tiba dia ada sesuatu yang kayak nusuk. Dia sakit sekali di pahanya. Anda tahu ketika dilihat. Kala jengking di dalam kamarnya. Tapi puji Tuhan tidak menimbulkan efek apa-apa. Dia bunuh, selesai, tidak ada pembengkakan, tidak sakit, tidak apa. Saya bersyukur sih. Saudara sekalian, oh Pak itu kan kala jengking. Iya ya, tapi kalau kita tidak lakukan yang Tuhan perintahkan, mungkin efeknya jadi jelek sekali. So ini hari-hari di mana Anda mesti siap. Nah kita akan buat dengan serius pertahanan dari semua serangan apapun. Serangan bisa muncul dalam bentuk apapun juga. Minta proteksi Tuhan, minta benteng Tuhan. Lalu kemudian Pak Mul akan mulai berdoa. Minta kepada Tuhan, kita semua mesti minta. Semua kepahitan, luka hati, dendam. Marah kita, kesakitan, kepahitan. Lepaskan semuanya. Karena kita belajar bahwa orang yang hurtful, orang yang penuh dengan kesakitan itu. Akhirnya memberi efek jahat kepada sekitarnya. Dan itu memperkecil power kita. Kita minta Tuhan singkirkan semuanya. Dan Anda mulai lepaskan akan pengampunan. Lalu kemudian Pak Ardian akan mengajak kita sembahyang. Minta supaya power kita ditambahkan. Jangan hanya 1 saudara. Kita perlu power yang lebih besar lagi. Kalau Anda ingin menyangga dan menikmati yang lebih gede lagi. Lalu saya akan minta Pak Victor berdoa buat talenta kita. Tuhan tambahi talenta-talenta yang luar biasa. Minta ke Tuhan. Dengan serius minta ke Tuhan. Terus saya minta Pak Tim nanti akan berdoa untuk ketajaman melihat semua potensi, ketajaman melihat bahaya, ketajaman melihat semua potensi blessing yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Lihat di cerita di Alkitab, semua mujizat itu pertanyaannya mulai dari apa yang ada padamu. Banyak orang tidak mengerti, ada sesuatu pada kita. Dan Tuhan ketika mau membuat melipat gandakannya, dia bertanya apa yang kamu punya, apa yang ada padamu. Perlu ketajaman untuk bisa melihat itu. Kita mau doakan, olesi tutupi mata Anda, tumpangi tangan matamu, tumpangi tangan telingamu. Bisa lihat dengan lebih jelas semua yang Tuhan sudah berikan. Lalu saya akan minta Ibu Foni berdoa untuk kita punya keberanian. Berani untuk crossover, berani untuk nyebrang, berani untuk tajam dengan Tuhan. Berani untuk punya kekuatan dan ketajaman dan keberanian. Kita perlu minta itu. Lalu kemudian kita perlu minta hati yang memberi. Hati yang berkata, Tuhan aku minta hati yang memberi. Saya nanti minta Pak Yos berdoa untuk itu. Karena kalau kita hatinya melekat cari harta, saudara, Anda tidak akan diberkati.
Kenapa Tuhan memberkati kita? Oleh karena Tuhan berkata, kamu perlu jadi saluran buat aku. Kalau Anda berhenti jadi saluran, tidak ada alasan Tuhan meneruskan blessing-nya lewat channel kehidupan kita. Kemudian kita akan minta jiwa-jiwa, hati kepada jiwa-jiwa, kepada Tuhan dan jiwa-jiwa. Saya akan minta Pak Hengki, ingat Alkitab Yesus berkata gini, semua yang kamu korbankan untuk aku dan karena Injil, kamu akan terima 100 kali ganda. Nah untuk itu kita mesti mintakan ke Tuhan hati yang melekat kepada Tuhan dan jiwa-jiwa. Dan nanti Pak Hasto akan tutup ngajak kita nyembah dan bersyukur dengan semuanya dan kita akan selesai. Amen saudara. Mari kita arahkan hati kita, semua arahkan hati kita. Mari saudara-saudara bisa maju ke depan yang bertugas. Semua arahkan hati, arahkan hati, arahkan hati. Arahkan semua hati. Biarkan Tuhan turun tangan hari ini. Biarkan Tuhan turun tangan. Anda fokus ke Tuhan. Saya tahu setan tidak suka. Fokus ke Tuhan. Fokus ke Tuhan. Fokus ke Tuhan. Semua fokus ke Tuhan. Setan yang mengacau, setan yang merusak konsentrasi, setan yang mulai panai anak-anak Tuhan, yang mengacau hati dan pikiran. Kau perintahkan kau mundur kau sekarang. Dalam nama Yesus, tutup gedung ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Selubungi dengan proteksi-Mu. Nyah demi nama Yesus. Dan sekarang Tuhan biarkan Engkau turun tangan dalam hidup kami. Asok. Aku percaya Tuhanku ajar menurut tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya. Syukur rata kaya mati. Ya ramasti kere mata karala. Ya kara mata karala. Oh karala. Kara mata kaya. Karala mata kaya rala. Ya mata karala mata karaba. Ya rasa karala mata kurus karala mata karala. Kurus karala mata karala. Semua bahasa roh, mari pasti panas, mulai pasti panas. Masukkan orangnya dan tiru pada halaman 7 Roma 13:14. Kami mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata perang, dan kami tidak menuruti tabiat yang bersifat daging untuk memuaskan keinginannya. 2 Korintus 6 ayat 7. Kami menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Tuhan yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap jasad orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keagungan manusia untuk menentang
dan menaklukkannya kepada Kristus. Efesus 6. Kami mengambil dan mengenakan selengkap persenjataan perang yang Tuhan, supaya kami dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis dan dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kami menyelesaikan segala sesuatu, berikat tinggalkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kaki kami berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan, mempergunakan perisai iman yang memadamkan semua pada api kita, serta ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan, dalam segala doa dan permohonan. Sebagai orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihi Tuhan, kami kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kami sabar seorang terhadap yang lain dan mengampuni seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap kami, sama seperti Tuhan telah mengampuni kami. Kami berbuat juga demikian. Wahyu 12 ayat 11. Kami mengalahkan setan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kami, karena kami tidak mengasihi nyawa kami sampai harus menghadapi maut. Amin. Engkaulah persembunyian bagi kami. Terhadap Engkau Tuhan menjaga kami, Engkau mengelilingi kami sehingga kami luput dan bersorak. Orang yang tertinggal ini berseru, dan Engkau Tuhan mendengar. Engkau menyelamatkan kami dari segala kesesakan kami. Malaikat-malaikatmu Tuhan berkemah di sekeliling kami, orang-orang yang takut akan Engkau, lalu meluputkan kami. Kami orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan, Engkau adalah tempat perlindungan kami pada waktu kesesakan. Tuhan, Engkaulah yang menolong kami dan meluputkan kami. Engkau meluputkan kami dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan kami, sebab kami berlindung kepadamu. Pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Engkau tidak akan membiarkan kaki kami goyah. Menjaga kami tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Menjaga Israel. Engkaulah Tuhan menjaga kami. Engkaulah Tuhan aman kami yang berdiri di sebelah tangan kanan kami. Matahari tidak menyakiti kami pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga kami terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawa kami. Tuhan akan menjaga pada waktu kami keluar dan masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya Yehova, Tuhan kami, kekuatan keselamatan kami. Engkau menundungi kepala kami pada hari pertarungan senjata. Pada Tuhan ada keselamatan kami dan kemuliaan kami. Gunung batu kekuatan kami, tempat perlindungan kami ialah Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Ada beberapa dari kita yang hari-hari ini datang kepada Tuhan dan keluar perkataan dari kita, kalau Tuhan tidak bertindak, aku akan melakukan sesuatu. Ada begitu banyak luka di antara hidup kita hari-hari ini. Ada kekecewaan, ada kepahitan, ada duka, ada trauma masa lalu dalam hidup kita. Yang sampai kita berkata, Tuhan, kalau Engkau tidak bertindak, aku akan melakukan sesuatu. Tadi Tuhan katakan, aku sungguh mengasihi saudara semua. Bahkan aku berikan anakku yang tunggal bagi kamu semua. Masakan aku tidak mau memberkati kalian? Aku mau memberkati, aku mau mengubah, aku mau membalikan keadaan saudara semua, kata Tuhan. Tapi ada banyak luka, ada banyak kekecewaan, ada banyak kepahitan, ada banyak sakit hati dalam hidup saudara. Yang menghambat setiap kegerakan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan,
Kami tahu Tuhan, ini waktunya Engkau bergerak buat hidup kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengubah hati kami Tuhan. Engkau yang sudah membawa kami sejauh ini Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, kami berdoa Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang membebat setiap luka batin kami Tuhan. Cabut setiap akar kepahitan dalam hidup kami. Kekecewaan, trauma masa lalu, cabut semua dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami menolak semua intimidasi dalam hidup kami. Kami menolak semua roh kekecewaan dalam hidup kami. Kami menolak semua kepahitan dalam hidup kami. Kami menolak semua luka batin dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Kau Tuhan yang akan bergerak menuntun kami maju dalam peperangan dan menjarah Tuhan. Kami minta Tuhan kesehatan, baik rohani dan jasmani Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk melangkah dengan kasut iman dan berpakaian profesional Tuhan. Engkau tahu, Engkau sendiri yang merencanakan kami bergerak Tuhan. Untuk mengambil semua yang ada di depan kami Tuhan. Tuhan, biar Engkau bebat setiap luka kami Tuhan. Bagi saudara yang ada kekecewaan, ada luka, ada kepahitan. Kalau Roh Kudus ingatkan satu nama atau satu peristiwa, katakan saat ini, Tuhan, aku mengampuni. Tuhan, aku melepaskan pengampunan itu. Aku melepaskan pengampunan itu. Tuhan, ubah hati kami Tuhan. Ubah hati kami, ubah hati kami Tuhan. Ubah hati kami, ubah hati kami Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Biar kami didapati siap berperang Tuhan. Kami adalah pasukan keluarga Allah. Kami adalah pasukan, kami satu keluarga. Saudara bergandengan tangan, saudara bergandengan tangan, saudara bergandengan tangan. Kita satu kesatuan. Kita satu kesatuan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua luka batin, semua kekecewaan pada keluarga Tuhan di tempat ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami satu keluarga. Kami satu keluarga. Kami tahu Tuhan yang akan memberkati kami. Kami tahu Tuhan yang akan melindungi kami. Kami tahu Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kami untuk mengampuni. Dan kami tahu Engkau Tuhan yang baik itu, yang akan mencurahkan berkat buat hidup kami. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sakit juga Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang sampai hari ini belum mengalami kesembuhan. Tuhan, katakan ada kekecewaan, ada luka. Lepaskan pengampunan itu. Dan lihat Tuhan akan bertindak dalam hidup saudara. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Siapkan kami Tuhan untuk maju satu langkah lagi Tuhan. Mengambil semua jatah dan hak kami. Minta perkenan-Mu Tuhan turun dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Biar setiap langkah kami mulai hari ini Tuhan dijagai. Setiap langkah kami Engkau yang menjagai Tuhan. Engkau yang menjagai hati kami Tuhan. Menjagai hati kami. Menjagai perkataan kami. Menjagai pikiran kami. Agar kami punya hati yang putih seperti salju. Pikiran kami adalah pikiran Kristus. Hanya memikirkan yang baik, yang benar, yang suci, yang kudus, yang sedap didengar. Dan dalam nama Tuhan Yesus, perkataan kami adalah perkataan-perkataan yang membangun, yang membangkitkan. Perkataan-perkataan yang positif yang keluar dari tahta Allah. Perkataan-perkataan positif yang keluar dari tempat yang maha tinggi. Yang mengubahkan keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Ketika hati kita dibenarkan oleh Tuhan, biar kita siap untuk menerima anugerah dan kuasa yang lebih besar lagi. Karena Dia Tuhan yang akan membesarkan,
perbatasan dalam hidup kita. Untuk kita bisa mendapatkan yang terbaik. Semua yang Tuhan janjikan dalam hidup kita semuanya. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan semuanya. Mari angkat tangan kita di hadapan Dia. Kira raba syakara raba sakara raba sakara raba sakara raba sekini. Kira syakara. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah. Kuasa-Mu Tuhan mengalir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir Tuhan, biar mengalir Tuhan. Mengalir Tuhan, mengalir Tuhan. Mengalir Tuhan dalam nama Yesus. Mengalir Tuhan. Alirlah kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus, kuasa daripada tempat yang maha tinggi, biar bangkit di dalam hidup kita semua di dalam nama Yesus. Biar Roh Tuhan bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Tuhan bangkit, kuasa Tuhan bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir, 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 dan biar kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati juga bangkit dalam hidup setiap kita pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, membangkitkan akan semua kematian di dalam hidup kami semuanya. Kematian dalam keluarga, kematian dalam bisnis, kematian dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kehidupan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kasih-Nya bangkit, bangkit di dalam nama Yesus. Kekuatan untuk menjarah kekayaan bangsa-bangsa, kekuatan, kuasa untuk mendapatkan kekayaan bangsa-bangsa, bangkit di dalam nama Tuhan Yesus, bangkit di dalam nama Yesus. Mengalir, 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 mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar karunia iman bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkatakan karunia iman dikobarkan dalam nama Tuhan Yesus. Karunia iman dibangkitkan dalam nama Yesus. Untuk supaya kami hidup mewarisi akan Abraham yang Tuhan sudah janjikan. Kami keturunan Abraham, kami akan mewarisi akan kekayaan daripada apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Di mana kami akan diberkati, kami akan diberkati, dan kami akan jadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar kekuatan, kuasa di dalam kami bangkit di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat talenta yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Biar tidak talenta yang dipendam Tuhan. Semua talenta berkembang, bertumbuh di dalam nama Yesus. Tuhan, jauhkan kami dari roh kelabanan, jauhkan kami dari roh kemalasan Tuhan. Biar semua talenta berkembang, talenta berkembang, talenta bertumbuh di dalam nama Yesus. Jauhkan dari semua roh persaingan Tuhan, roh iri hati, hati yang jahat, buang dari kami. Jadikan kami hamba-hamba yang baik, bukan hamba yang jahat Tuhan. Hamba yang baik Tuhan, bukan hamba yang jahat. Sehingga setiap talenta itu bisa berkembang, bertumbuh di dalam hidup kami.
Saudara ikuti doa saya. Di dalam nama Yesus, semua talenta dalam hidupku bertumbuh, berkembang, berlipat kali ganda, tidak mandul, bertumbuh, berkembang, berlipat kali ganda. Bagi kemuliaan Yesus. Haleluya. Saudara, tirukan doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bukakan ya Tuhan. Bukakan ya Tuhan mata kami. Karena kami akan melihat keajaiban-keajaiban-Mu. Bukakan ya Tuhan mataku, supaya aku melihat keajaiban dari Taurat-Mu. Kami percaya, kalau mata kami dibuka, kami akan melihat kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua kesempatan yang hilang, yang sudah dicuri setan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesempatan itu kembali 7 kali lebih besar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan dalam nama Tuhan Yesus, kesempatan tidak jauh, berkat Tuhan tidak jauh, sudah ada di sekitar kami, sudah ada di sekitar kami, tidak jauh, semuanya sudah Tuhan sediakan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk kesempatan yang tidak mungkin. Engkau yang berkata, tidak ada yang mustahil buat kami yang percaya. Kami katakan dalam nama Tuhan Yesus, kesempatan yang tidak mungkin, yang mustahil, menjadi mungkin dalam nama Tuhan Yesus. Kesempatan yang tidak ada, yang banyak orang mengatakan tidak ada, Engkau yang mengatakan ya Tuhan. Engkau yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada karena firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panggil saat ini semua kesempatan baik. Kami panggil saat ini semua kesempatan yang balik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesempatan yang menguntungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, datang, mengalir dalam hidup kami. Kesempatan besar, kecil, datang, mengalir dalam hidup kami. Semua kesempatan yang tidak mungkin, datang dalam nama Tuhan Yesus. Datang masuk dalam hidup kami. Kami panggil, kami berseru, kami panggil, kami panggil. Dan kau mengatakan, kau akan panggil, maka akan muncul dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan minta roh keberanian yang dari Tuhan. Kita berani melangkah, berani bertindak, percaya kepada Dia. Satukan hati kita. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami minta roh keberanian ilahi turun di tengah-tengah kami, Tuhan. Roh keberanian ilahi turun di tengah-tengah kami. Setiap kami kau lingkupi dengan roh keberanian ilahi. Kami melangkah di dalam nama Yesus. Kami melangkah dengan kecepatan ilahi. Kami melangkah dengan kebenaran-Mu. Sesuai dengan waktu-Mu. Bukan dengan waktu kami. Dengan waktu-Mu. Pintu yang sudah Kau buka. Tidak ada bisa menutup. Apa yang tidak kami duga. Sudah Kau sediakan. Kami melangkah bersama dengan Engkau. Kami melangkah bersama dengan Engkau. Kami menolak semua roh kekhawatiran. Kami menolak semua roh ketakutan. Kami menolak semua roh kebingungan. Kami menolak semua rasa yang membuat kami tidak berani melangkah. Keberanian ilahi melangkah terus. Kebenaran ilahi melangkah dalam hidup kami. Mengalir. Keberanian-Mu Tuhan. Keberanian-Mu Tuhan. Keberanian-Mu Tuhan. Kami melihat hasilnya. Kami percaya. Kami sudah melihat hasilnya. Kami sudah melihat hasilnya. Kami percaya. Tidak ada yang mustahil. Karena keberanian-Mu membuat kami melangkah. Kami melangkah hanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus yang mengurapi kami. Tuhan, kami hanya tinggikan Engkau.
tidak meninggikan yang lain. Kami hanya menyembah Engkau, tidak menyembah kepada yang lain ya Tuhan. Kami melekat kepadamu Tuhan, tidak melekat kepada yang lain. Juga harta benda kami, Tuhan, kami menguasai harta benda, kami menguasai uang kami. Bukan uang dan harta benda yang menguasai kami. Tuhan, kami mau perkatakan kepadamu, karena kami menyembah Engkau, kemurahan yang Engkau punya, kerelaan yang Engkau punya, itu juga melimpah dalam hati kami. Kami tetapkan ya Tuhan, kami ini limpah, kami ini murah, kami ini memberi, kami penuh dengan kerelaan. Apapun yang Engkau katakan, apapun yang Engkau mau, kami lakukan ya Tuhan. Berikan kemurahan-Mu lebih lagi, berikan kemurahan-Mu lebih lagi. Kami akan memberi, karena itu merupakan jalan yang besar untuk berkat itu datang, berkat untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kami kebaskan ikatan, kami lepaskan ikatan dari harta benda, dari uang. Kami memiliki kebebasan untuk menyembah Engkau dengan hidup kami, dengan harta kami. Tuhan, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu kemurahan, kebaikan, kebajikan mengalir dalam nama Tuhan. Kami bawa Tuhan semuanya carahan yang ada oleh karena Injil, oleh karena jiwa-jiwa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami lakukan karena jiwa-jiwa. Kami lakukan semua karena jiwa-jiwa. Kami panggil dari utara, kami panggil dari selatan, kami panggil dari barat, kami panggil dari timur. Setiap jiwa-jiwa kami panggil kau datang masuk dalam rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan, rumah Bapa harus penuh. Ekar dan Ebaya, dimanapun kau berada, kau harus masuk ke rumah Tuhan sebagai korban dan persembahan. Di setiap anak-anak kecil, kami panggil jiwa-jiwa kau datang dalam nama Yesus. Anak-anak muda, pelajar, mahasiswa, kami panggil kau jiwa-jiwa datang dalam nama Yesus. Kami panggil kau datang dalam nama Yesus. Kami panggil Tuhan, semua Tuhan membantu rumah tangga, semua tukang, semua pedagang asongan, semua orang-orang yang di kolongan jembatan, orang-orang cacat, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak sanggup. Kami panggil jiwa-jiwa datang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami panggil pengusaha-pengusaha, konglomerat-konglomerat. Kami perintahkan kau datang kepada Tuhan Yesus. Karena setiap lutut harus bertelur, setiap lidah harus mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Kami berkatakan, jiwa-jiwa datang, 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 jiwa-jiwa datang. Dan kami berkatakan di dalam nama Yesus, jadi dalam nama Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mari semua angkat tanganmu, angkat, lambaikan bannermu. Mari bersyukur, bersyukur. Naikkan syukur, naikkan syukur, naikkan